Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman yang berbahagia, tema kali ini akan membahas etos kerja dalam Al-Quran dan juga hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua yang ada di bumi sebagai lapangan untuk mencari rezeki atau kehidupan. Oleh karena itu, bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menganjurkan manusia agar bersikap disiplin dan menggunakan waktu secara efektif dan juga efisien. Apabila seorang ingin mengalami kesuksesan dalam hidupnya, salah satu modal utama adalah memiliki etos kerja yang tinggi. Dalam risalah yang mengandung pedoman hidup yang lengkap dan lurus, terjuga pula etos kerja berupa pedoman dan tuntutan dalam kerja supaya karyanya sukses dan juga berkah. Etos kerja yang datang dari Allah, pencipta dan penguasa alam raya inilah yang paling tepat dan yang hak, karena tiada lagi keterampilan dan pengaturan dari makhluk manapun yang mampu menandinginya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai etos kerja. Etos kerja bagi seorang muslim akan berbeda dengan orang yang berbeda agama, seperti yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah, Al-Jumu'ah, Al-Mulk, dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen dasar etos kerja dalam agama Islam, yakni iman dan takwa. Kemudian ada niat juga. Dalam Al-Quran banyak memuat ayat yang menganjurkan takwa dalam setiap perkara dan pekerjaan. Ayat-ayat tentang keimanan selalu diikuti dengan ayat-ayat kerja. Demikian pula sebaliknya. Ayat seperti orang-orang yang beriman diikuti dengan ayat dan mereka yang beramal soleh. Keterkaitan ayat-ayat tersebut memberikan pengertian bahwa takwa merupakan dasar utama etos kerja. Apapun bentuk dan jenis pekerjaan, maka takwa merupakan petunjuknya. Kemudian niat. Pembahasan mengenai pandangan Islam tentang etos kerja dapat dimulai dengan usaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat-niat pelakunya. Jika tujuannya mencari ridha Allah, maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi. Dan jika tujuannya hanya untuk memperoleh simpati, maka ia pun akan mendapatkan nilai rendah. Niat atau komitmen ini juga merupakan suatu keputusan dan pilihan pribadi dan menunjukkan keterkaitan antara nilai-nilai moral serta spiritual dalam pekerjaan. Karena nilai-nilai moral dan spiritual itu bersumber dari Allah dengan ridhonya, maka secara keagamaan semua pekerjaan dilakukan dengan tanpa tujuan luhur yang berpusat pada usaha mencapai ridho Allah berdasarkan iman kepadanya untuk tidak mempunyai nilai apa-apa. Kemudian karakteristik etos kerja Islami. Yang pertama, kerja merupakan penjabaran akidah. Kemudian kerja dilandasi ilmu. Kemudian kerja dengan meneladani sifat-sifat ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjuknya. Motivasi kerja seorang muslim dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan Rasulullah dapat perbedaan sejati antara bekerja ilmu dengan bekerja dengan ilmu. Menurut Rasulullah, sedikit kerja tetapi dilandasi ilmu itu akan produktif. Sedangkan banyak kerja dengan dilandasi kebodohan maka hasilnya kurang produktif. Ini merupakan kritikan sekaligus peringatan dari Rasulullah kepada umat Islam untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga produktivitas dan kreativitas bisa meningkat. Kemudian Islam bukan agama asketis. Islam mengajarkan kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keimanan dalam bentuk amal, kerja, atau perbuatan. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa salah satu kewajiban manusia di muka bumi ini adalah mencari pencaharian, usaha, atau melakukan perjalanan ke segala penjuru bumi. Tidak semua amal ibadah bisa diselesaikan hanya dengan hati dan perbuatan. Namun terdapat sejumlah amalan Islam yang perlu didukung oleh harta dan kekayaan. Untuk naik haji kita membutuhkan ongkos berangkat dan biaya hidup. Zakat membutuhkan kekayaan sampai pada hisabnya.
Demikian pula yang lainnya. Dengan kata lain, ada sejumlah amal Islam yang hanya bisa dijalankan jika kita memiliki sejumlah harta. Salah satu ciri orang yang hidup di zaman modern adalah mereka yang memiliki kemampuan membagi waktu. Allah beserta Rasul dan orang-orang mukmin seluruhnya secara psikologis mendukung dan memperhatikan hasil kerja setiap muslim. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi, etos kerja adalah karakter dan kebiasaan berkenaan dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup manusia yang mendasar terhadapnya. Komponen dasar dari etos kerja adalah iman dan takwa, serta niat. Umat Islam memiliki karakteristik sendiri mengenai etos kerja. Dalam melaksanakan pekerjaan, ada beberapa motivasi yang terpengaruhi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai etos kerja. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai etos yang kerja yang diajarkan oleh Allah bagaimana. Sebagai umat muslim sudah sebaiknya untuk membiasakan diri dengan perilaku etos kerja yang baik. Perilaku tersebut antara lain ya, manusia hendaknya memahami perannya sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi dengan bekerja keras dan menuntut ilmu sebaik-baik untuk bekal di masa depan. Kemudian memiliki sikap dan sifat yang tidak merugikan orang lain walaupun orang lain lebih mulia dan tinggi derajatnya. Kemudian mencintai pekerjaan walau sekecil apapun dan menyadari bahwa segala yang ada di dunia ini telah diciptakan dengan sempurna oleh Allah. Melaksanakan ajaran Islam untuk bekerja keras guna menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup yang baik dan sejahtera, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang tujuannya adalah untuk bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kajian etos kerja dalam Al-Quran seperti pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 58 yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang yang memberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62 artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kemudian Quran surat Al-Mulk ayat 5 yang artinya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Kemudian ada di Quran surat An-Naba ayat 11. Dan kami jadikanlah siang untuk mencari penghidupan. Penafsiran ayat tersebut adalah, dan kami jadikanlah siang hari sebagai masa untuk mencari upaya penghidupan. Karena segala aktivitas dan kesibukan manusia dilakukan pada siang hari, baik yang menyangkut kebutuhan hidup mereka maupun dalam hal lain mencari upaya penghidupan. Kemudian ada juga di Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.